Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husaini, mahasiswa Universitas Serambi Mekah, jurusan Teknik Lingkungan. Pada hari ini saya akan menyampaikan video singkat tentang dampak perubahan iklim pada kelautan. Laut kita terancam. Coba bayangkan, laut yang dulu penuh warna, terumbu karang yang hidup, ikan berenang ke sana kemari, airnya jernih sampai dasar terlihat. Sekarang, banyak dari pemandangan itu mulai memudar. Bukan karena sihir, tapi karena satu hal, yaitu perubahan iklim. Dan hari ini saya mau ajak kalian melihat apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan laut kita. Yang pertama, ada yang namanya pengasaman laut. Prosesnya sebenarnya sederhana. Laut menyerap CO2 dari atmosfer, tapi semakin banyak CO2 yang kita lepaskan ke udara, semakin banyak juga yang diserap laut. Dan ini bikin pH air laut jadi turun, jadi makin asam. Akibatnya, ekosistem laut terganggu. Banyak makhluk laut, terutama yang punya cangkang atau kerangka kapur, jadi sulit bertahan hidup. Yang kedua, mungkin yang paling sering kita dengar, yaitu pemutihan karang. Begini prosesnya. Suhu air laut naik karena pemanasan global. Lalu karang jadi stres dan mengusir alga yang selama ini hidup bersimbiosis dengannya. Alga inilah yang sebenarnya memberi warna pada karang. Tanpa alga, karang jadi pucat, putih. Dan kalau kondisi ini berlangsung terlalu lama, karang akhirnya mati. Padahal terumbu karang itu rumah bagi ribuan spesies laut. Nah, ini bukan cuma masalah ikan dan karang, ini juga masalah kita. Terumbu karang yang rusak berarti daya tarik wisata bahari ikut menurun. Pantai-pantai yang dulunya jadi andalan wisata, kini menghadapi pencemaran yang menurunkan kualitasnya. Artinya, ada mata pencaharian masyarakat pesisir yang ikut terancam. Bukan hal abstrak, tapi dampak yang nyata di kehidupan sehari-hari. Tapi kabar baiknya, ini bukan cerita tanpa harapan. Ada dua jalur yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, mitigasi. Mencegah supaya kerusakan tidak makin parah. Caranya dengan beralih ke energi bersih. Menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien dalam penggunaan energi, dan tentu saja melindungi hutan kita. Yang kedua, yaitu adaptasi. Menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah berubah. Ini termasuk membangun perlindungan pesisir, menerapkan budidaya laut yang berkelanjutan, sampai membangun sistem pemantauan dan peringatan dini. Dan yang tidak kalah penting, peran kita sebagai masyarakat. Semuanya dimulai dari 3 hal. Yang pertama, edukasi. Supaya kita paham betul nih apa yang sedang terjadi. Yang kedua, aksi. Mengubah gaya hidup kita jadi lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu advokasi, yaitu mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelestarian laut. Kita sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, ada krisis yang nyata sedang berlangsung sekarang. Di sisi lain, ada masa depan kelautan yang berkelanjutan. Kalau kita mau bertindak dari sekarang, laut bukan ancaman pemandangan indah untuk dinikmati. Laut adalah sumber kehidupan dan menjaga adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita lindungi laut kita sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.